Kejadian di hari berikutnya mirip dengan sebelumnya. Rubah itu muncul, menggigit lenganku, dan keesokan harinya seekor ular datang meminta darah. Hari setelahnya, sekelompok 3 kultivator muncul, menyembuhkan lenganku, dan menculik rekan-rekanku. Pada hari keempat, Raja Naga Laut membawa pergi wakil Meneyer Oh, dan si bungkuk aneh itu menculik Meneyer Kim. Seperti biasa, Kim Yang Hun dan aku didorong ke dalam retakan spasial dan kehilangan kesadaran. Tempat ini adalah... Saat aku membuka mata, yang terlihat adalah langit-langit yang tidak familiar. Langit-langit? Kaget, aku segera bangkit dan melihat sekeliling. Kim Yang Hun tergeletak di dekatku. Sepertinya kami belum lama keluar dari retakan itu. Aku tahu kami akan dipindahkan secara acak ke suatu tempat di Yangguo, tetapi dipindahkan ke dalam kamar seseorang adalah yang pertama. Dengan sedikit geli, aku mengangkat Kim Yang Hun dan berusaha meninggalkan ruangan. Bam! Kemudian, aku bertatap muka dengan seorang wanita yang lewat di depan pintu, yang jelas-jelas terlihat seperti pelayan. Seorang pencuri. Sialan. Aku cepat-cepat menekan titik tidur pelayan itu dan buru-buru keluar dari ruangan. Apakah ini sebuah mensyahen? Sepertinya ini adalah mensyahen milik seseorang yang cukup berkuasa. Hai, di sana. Para penjahat pergi ke arah sana. Penjahat itu memukulku dan, tidak, pokoknya, dia keluar dari kamar nyonya itu. Di kejauhan, aku mendengar suara pelayan yang telah aku tidurkan. Sepertinya kami telah jatuh ke dalam kamar nyonya mensyahen ini. Sial, ini gila. Mengapa kami selalu berakhir di tempat-tempat seperti ini ketika jatuh? Memikirkan hal itu, aku akan melarikan diri sambil menggendong Kim Yang Hun. Berani-beraninya kau menyusup ke rumah Lord Heosemin, kau pasti pencuri gila. 2 prajurit elit, yang terlihat seperti penjaga, berlari ke arahku. Tunggu, Heosemin? Aku terhenti mendengar nama itu. Nama itu adalah salah satu informasi yang pernah aku temui di kehidupan sebelumnya saat menggali informasi tentang keluarga kekaisaran. Tuan Heo. Salah satu dari 5 pejabat korup teratas di Yangguo. Dikenal karena eksploitasi ekstrim terhadap rakyat, dia telah diaudit beberapa kali oleh pemerintah pusat, tetapi dia selalu menyuap auditor dan menggunakan koneksinya untuk lolos. Eksploitasi yang dilakukannya sangat parah sehingga dia menggunakan kekuasaannya untuk mengambil pengantin dari keluarga lain pada malam pernikahan mereka dan mengubah pemilik tanah menjadi petani sewa. Dan tidak ada yang bisa mengatakannya. Benar. Sebuah sampah yang mudah diingat, itu sebabnya aku ingat namanya. Aku membalikkan langkahku dari melarikan diri dan menuju kembali ke mensyahen. Jika dia sejahat itu, dia pasti memiliki kekayaan yang cukup untuk bertahan seumur hidup. Jadi meminjam sedikit tidak akan jadi masalah. Aku cepat-cepat memasuki kamar dalam Heosemin dan mulai menggeledah rumah. Beberapa tentara pribadi Heosemin mencoba mengancamku, tetapi aku menidurkan mereka semua dengan titik tidur dan melanjutkan pencarian. Setelah mencari beberapa saat, aku menemukan 12 kodok emas dalam sebuah peti kayu yang disembunyikan oleh Heosemin. Ini pasti berguna. Aku menyimpan peti berisi kodok emas itu ke dalam pelukanku, mengumpulkan beberapa koin lagi, dan kemudian meninggalkan rumah Heosemin. Setelah itu, poster-poster yang menampilkan wajahku beredar di kota Cheoryung, tempat mensyahen Heosemin berada, tetapi aku mengubah penampilanku menggunakan teknik dan membeli sebuah manor untuk ditinggali. Di manor, aku mengajarkan Kim Yang Hun membaca dan seni bela diri. Sebulan berlalu seperti itu. Shos. Aku tertawa kecil saat melihat 3 bunga mengapung di atas kepala Kim Yang Hun. Sudah sebulan sekarang. Sebulan sejak aku, yang telah mencapai keadaan 3 bunga berkumpul di puncak, mulai membimbing Kim Yang Hun secara pribadi. Setelah dia mengumpulkan sedikit energi dalam, Kim Yang Hun mencapai keadaan yang sama denganku. Semakin tinggi tingkat guru, semakin singkat waktu belajar bagi murid. Meskipun dia mencapai 3 bunga dalam sebulan,
Kim Yang-hun belum menyelesaikan belajar membaca. Haha, aku tidak pernah tahu aku memiliki bakat seperti ini. Mencapai keadaan ini sebelum belajar bahasa dan literasi. Karena kau telah mencapai 3 bunga, aku memiliki hadiah untukmu. Oh, apa itu? Sebuah manual rahasia yang mengintegrasikan 6 volume Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts Scripture yang dibuat oleh Kim Yang-hun di kehidupan sebelumnya. Rahasia Gazing Cultivation dan Exchanging Martial Arts. Kim Yang-hun ini akan mencapai ketinggian yang lebih besar dalam kehidupan ini. Dan dia akan mengembangkan manual rahasia itu lagi. Aku menyerahkan manual rahasia itu kepadanya dan mengajarinya bahasa dan huruf Yangguo, kemudian duduk di manor sambil menatap langit. Apa yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini? Aku telah berkeliling dunia bela diri, mendirikan faksi, mengikuti Kim Yang-hun, dan bahkan memasuki keluarga kekaisaran. Aku memang ingin lebih fokus pada pelatihan seni bela diri kali ini. Tetapi aku tidak bisa begitu saja mengabaikan tindakan kejam dari klan Makli. Apa yang bisa menjadi cara untuk menghentikan klan Makli dan tetap berlatih seni bela diri? Setelah berpikir sejenak, aku segera menemukan jawabannya. Klan Jin. Ya, para kultivator dari klan Jin, yang berusaha mengusir klan Makli dari Yangguo. Dalam kehidupan ini, aku harus bekerja sama dengan klan Jin. Sama seperti di bagian akhir kehidupan sebelumnya, membantu klan Jin akan secara tidak langsung menghalangi kegiatan klan Makli. Setelah memutuskan untuk mengunjungi klan Jin, aku pergi menemui Kim Yang-hun. Aku akan pergi dengan jalanku sendiri mulai sekarang. Kenapa? Ada apa? Aku hanya ingin berkeliling sedikit. Kim Yang-hun tampak sedikit cemas seperti sebelumnya, tetapi aku menenangkannya dan meninggalkan kota Cheolryung. Kami telah sepakat untuk bertemu di sini sekali setiap 5 tahun, jadi tidak akan ada masalah untuk bertemu lagi. Aku mulai menuju wilayah klan Jin. Markas rahasia klan Jin terletak di sebuah lembah bernama Surak, di utara kota Changho, dekat dengan wilayah timur Yangguo yang berbatasan dengan Biokra. Itu adalah tempat yang pernah aku kunjungi beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Sepanjang yang aku tahu, aku mendengar bahwa itu adalah tempat tinggal para kultivator peringkat rendah dari klan Jin. Setelah menemukan tempat yang cocok, aku menunggu seseorang keluar dari lembah Surak. Beberapa hari berlalu dalam penantian. Akhirnya, aku melihat seorang pria berbaju merah keluar dari lembah Surak. Di sekelilingnya, kesadarannya mendominasi ruang. Seorang kultivator dari klan Jin. Aku mengikutinya diam-diam. Setelah tiba di kota Changho, pria itu masuk ke sebuah tavern dan mulai memesan makanan dan minuman. Bagus, saatnya mendekat. Aku bergabung dengannya dengan santai dan memesan minuman yang lebih baik. Siapa kamu? Haha, aku melihat kau terlihat kesepian, jadi aku datang untuk minum. Aku akan membayar untuk minuman. Yah, jika kau benar-benar membayar. Setelah memesan cukup makanan dan minuman hingga meja hampir patah, kami mengobrol. Ketika dia mulai sedikit mabuk, aku dengan halus mengarahkan percakapan ke arah kultivator. Segera, kultivator klan Jin yang mabuk itu mengaku padaku bahwa dia adalah seorang kultivator dan telah datang ke dunia sekuler untuk sebuah misi. Sungguh mengesankan. Seorang kultivator, aku tidak akan menyesal bekerja sama dengan garis keturunan yang mulia seperti itu. Ya, tetapi di rumah kami, sudah ada terlalu banyak orang fana sepertimu. Ketika dia tampak menolak tawaranku, aku menunjukkan 12 kodok emas yang telah aku curi dari Lord Heo. Jika aku bisa bekerja di bawah klan kultivator, aku bisa memberikan kodok-kodok ini kepadamu. Menatap kosong pada kodok emas sejenak, kultivator klan Jin itu batuk dan menerima peti kayu yang aku tawarkan. Yah, aku akan menyebutkan ini kepada para tetua keluargaku. Haha, terima kasih. Aku akan mengandalkanmu. Aku tersenyum ramah dan mendapatkan janji darinya. Keesokan harinya,
Meskipun dia tampak sedikit kesulitan untuk sadar kembali, dia tidak dapat menahan godaan kodok emas dan berpura-pura membawaku ke klannya sebelum melancarkan mantra api padaku. Dia ingin kodok emas itu tetapi tidak ingin mengenalkanku kepada klan. Orang ini sepertinya berada di bintang pertama penyaringan Ki. Aku mengernyit, membelah mantra apinya dengan pedangku, dan menghancurkan teknik pertahanannya dengan sword gangku. Apa yang kau lakukan? Oh, aku. Jika kau tidak ingin mengenalkanku kepada klanmu, katakan saja. Apakah kau pikir aku ini orang fana yang bisa dianggap remeh? Hai, cegukan. Aku menatap kultivator klan jin itu dan menggenggam kerahnya. Bagus, aku akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuatnya membawaku ke klannya. Aku mendorongnya untuk mengembalikan 6 kodok emas yang telah dia ambil. Sekarang kau telah menerima 6 kodok emas, kau akan membimbingku dengan baik, kan? Aku mengandalkan perkenalan yang baik kali ini. Baiklah, aku akan mengenalkanmu kepada para tetua klan kultivator. Aku tidak tahu kau adalah seorang master 3 bunga berkumpul di puncak. Dia terbata-bata, membimbingku. Aku belajar bahwa misinya adalah untuk mengantarkan surat ke wilayah klan Jin di kota lain. Bersama-sama, kami tiba di markas rahasia klan Jin dekat kota Yongho di Yangwo. Setelah menyerahkan surat kepada seorang kultivator penyaringan Ki yang lebih tua, dia mengenalkanku. Mendengar bahwa aku adalah seorang master 3 bunga, mata kultivator penyaringan Ki yang lebih tua itu bersinar. Waktu yang baik. Seseorang dengan kaliber seperti kamu tentu memenuhi syarat untuk melayani klan. Haha, kami membutuhkan seorang instruktur untuk mengajarkan seni bela diri kepada orang-orang fana. 3 bunga di puncak, itu adalah tingkat tinggi bagi orang-orang fana, bukan? Ya. Aku tidak berani membandingkannya dengan klan, tetapi aku telah mencapai tingkat tinggi di antara orang-orang fana sepertiku. Bagus. Ikuti aku. Aku mengikuti dia ke lapangan latihan di wilayah klan Jin. Di sana, anak-anak sekitar 16 tahun sedang berlatih. Instrukturnya tampak berada di puncak awal, berjuang dengan banyaknya anak-anak. Pendidikan anak-anak fana ini dipercayakan kepada instruktur itu, tetapi sepertinya dia tidak melakukan dengan baik. Kau tampaknya memiliki tingkat seni bela diri yang lebih tinggi, jadi kau bisa mengajarkan mereka dengan lebih baik, kan? Ya, serahkan saja padaku. Aku cukup senang dengan tugas mengajar anak-anak. Itu tidak akan memakan terlalu banyak waktu latihanku. Terutama sejak memasuki 3 bunga, aku perlu mempelajari lebih banyak tentang niat. Mengajar anak-anak akan memungkinkan aku untuk mengeksplorasi niat mereka juga. Omong-omong, mengapa anak-anak ini belajar seni bela diri? Oh, itu karena kultivator penyaringan Ki itu mengusap janggutnya dan menjelaskan. Baru-baru ini, banyak sekte kultivasi yang mendominasi dunia kultivasi tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu detailnya, tetapi dikatakan bahwa kultivator di atas pembentukan inti tiba-tiba menghilang. Jadi saat ini, dunia kultivasi seperti tenang sebelum badai. Kultivator yang mencapai di luar pembentukan inti dengan cepat akan menjadi otoritas, dan klan kultivator mereka bisa menjadi faksi terkemuka. Dunia kultivasi saat ini tampak tenang di permukaan tetapi berada dalam keadaan pertempuran tersembunyi yang sengit. Klan Makli yang kejam itu sedang memperpanjang kehidupan kultivator pembentukan inti dengan elisir terlarang, menciptakan kesempatan bagi para tetua mereka untuk mencapai di luar real mereka. Jadi itu yang terjadi. Aku bisa memperkirakan secara kasar rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Gerbang kenaikan, yang terbuka sekali setiap 1000 tahun. Banyak kultivator berpangkat tinggi dan sekte berkumpul di jalur kenaikan untuk menantang gerbang kenaikan, meninggalkan hanya kultivator pembentukan inti di dunia kultivasi saat ini. Kultivator yang mencapai real berikutnya dengan cepat bisa mengendalikan dunia kultivasi. Jadi klan Makli menguras darah vital orang-orang fana untuk memperpanjang kehidupan dan kultivasi kultivator pembentukan inti di klan mereka. Aku pikir tidak ada masalah apakah monster-monster itu naik atau tidak, tetapi ternyata itu adalah titik awal dari semua peristiwa ini. Aku mengangguk,
Mendengarkan penjelasan kultivator penyaringan Ki. Klan Makli, klan setan itu, membutuhkan banyak darah fana untuk proses pembuatan elisir terlarang mereka. Karena itu, banyak hilangnya orang di mana-mana di Yangguo. Anak-anak ini adalah penyintas yang diselamatkan oleh klan jin kami. Mereka semua menyimpan dendam yang besar terhadap klan Makli dan keluarga kekaisaran saat ini karena telah membunuh kerabat mereka. Klan Jin kami ingin mencegah klan Makli membuat elisir dengan menguras darah vital orang-orang fana dan menghentikan kultivator pembentukan inti mereka untuk melampaui real mereka. Apakah kepentingan klan kultivator dan anak-anak ini sejalan? Jadi, anak-anak ini, kami berencana untuk pertama-tama merebut Yangguo dari klan Makli dan mencegah mereka menculik orang-orang fana secara sembarangan. Sebagai bagian dari itu, kami berencana untuk membunuh Kaisar Yangguo saat ini, Makli Jung. Aku merasakan kedinginan mendengar kata-kata selanjutnya. Anak-anak ini semua telah sukarela menjadi pembunuh. Bisakah kau mengajarkan mereka seni bela diri? Itu saat aku menyadari sifat sebenarnya dari perasaan tidak nyaman itu. Aku harus mengajarkan anak-anak yang pernah aku penggal secara pribadi di kehidupan sebelumnya. Aku memeriksa wajah anak-anak satu persatu dengan kebingungan. Sepertinya aku mengenali beberapa dari mereka. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Pekerjaan lain? Apa maksudmu? Aku juga terampil dalam pengobatan. Aku baik dalam menangani informasi dan percaya diri dalam tugas-tugas administratif. Atau aku bisa bertanggung jawab atas produksi racun atau obat. Atau, itu sudah cukup. Produksi obat dan racun bukanlah sesuatu yang bisa ditawarkan oleh seorang manusia biasa kepada seorang kultivator. Dan kami sudah memiliki cukup orang untuk informasi dan administrasi. Sebagai seorang petarung dari Realm Tiga Bunga berkumpul di puncak, kau akan lebih berguna sebagai instruktur seni bela diri. Apakah tidak ada pekerjaan lain untuk seorang petarung Tiga Bunga? Mendengar ini, alis Kireviner yang sudah tua itu berkedut. Apakah kau keberatan? Bukankah kau ingin bekerja dengan klan kultivator? Tidak, aku salah bicara. Aku menghela napas pelan dan dengan enggan menerima tawarannya. Jika ini adalah takdir. Anak-anak yang lehernya pernah aku tebas dengan tanganku sendiri. Sekarang, aku harus melatih anak-anak yang sama itu. Betapa ironisnya takdir ini. Aku mendekati instruktur yang sedang mengajarkan bentuk dasar seni bela diri kepada anak-anak. Sekarang, serang dari sana. Kemudian segera ikuti dengan serangan lurus. Permisi, apakah kau instruktur seni bela diri untuk anak-anak ini? Siapa kau? Instruktur itu sedang mendemonstrasikan dengan sebuah belati, dan begitu aku melihat bentuk seni bela dirinya, aku langsung mengenalinya. Teknik belati yang digunakan oleh para pembunuh di kehidupan sebelumnya, diajarkan oleh pria ini. Segera setelah dia menyadari bahwa aku adalah seorang petarung, dia tampak bersemangat untuk menguji kemampuannya melawan milikku, mengeluarkan niat merah. Namun, aku dengan cepat menggabungkan niatku dengan miliknya, menutupi niatnya dengan ungu. Niatnya sepenuhnya terlihat bagiku. Sebuah dunia di mana semua warna lain menghilang. Hanya niat biru, merah, dan ungu yang saling berbaur di ruang kosong. Aku memotong semua niatnya dan menembus pertahanannya dengan niatku. Dia berusaha bertahan dengan tergesa-gesa, tetapi aku tanpa henti menyerang posisi yang dia inginkan dengan niatku. Setelah beberapa saat, terdesak dalam perjuangan niat, dia menghela napas dalam-dalam dan membungkuk padaku. Aku tidak mengenali seorang Master Tiga Bunga. Tolong maafkan aku. Ya, aku adalah instruktur seni bela diri Jiok Raiho. Aku Seo Eun Hyun. Senang bertemu denganmu. Aku ditunjuk sebagai instruktur seni bela diri oleh para kultivator sejati dari klan Jin. Jadi, bisakah kau memberitahuku seberapa jauh kau telah mengajarkan mereka agar aku bisa menyesuaikan diri? Jadi kau adalah instruktur baru.
Wajahnya tampak cerah secara mencolok. Hahaha, mari ikut ke sini. Dia menunjuk ke sebuah gubuk kecil di samping lapangan latihan, tampaknya tempat tinggalnya. Semua orang, ulangi gerakan yang sama 500 kali. Aku akan kembali setelah menghibur tamu. Setelah memberikan anak-anak tugas yang tampaknya tidak berarti itu, dia membimbingku ke gubuk. Bagian dalam gubuk itu sederhana. Tidak ada banyak yang bisa dianggap sebagai barang miliknya. Pertama, izinkan aku menyeduh teh untukmu. Tapi kau tampak cukup muda untuk seorang Master 3 bunga. Apakah kau mungkin berada di realm legendaris rejuvenasi? Bukan rejuvenasi. Anggap saja sebagai metode unik. Ah, aku mengerti. Bahkan di antara para kultivator, berbagai jenis mantra aneh beredar, jadi metode pemulihan pemuda tidak mengejutkan. Sepertinya klan kultivator membawa ahli baru karena aku tidak membuat banyak kemajuan. Saat dia menyiapkan teh, aku mengalihkan pandanganku keluar. Apakah pengajaran tidak berjalan dengan baik? Huh, anak-anak memiliki banyak kemauan. Tentu saja, mereka semua telah kehilangan orang tua dan saudara mereka akibat klan kultivator Makli dan mereka diberitahu bahwa mereka bisa membalas dendam. Tapi kemauan adalah satu hal, dan anak-anak itu, TSK, CHRRRK. Dia meletakkan cangkir kecil di depanku dan menuangkan teh. Mereka kurang berbakat. Mereka tidak dipilih karena bakat, hanya anak-anak yatim piatu yang diambil untuk dilatih, jadi aneh jika mereka memiliki bakat. Anak paling berbakat yang pernah aku lihat mungkin hanya bisa mencapai peringkat pertama yang awal. Mungkin mereka bisa menggunakan energi pedang paling baik. Itu batas mereka. Dan yet, klan kultivator berpikir aku tidak mengajar dengan baik dan terus menggangguku. Aku sudah kehilangan waktu pelatihan pribadi untuk anak-anak itu. Itu membuatku gila. Jadi, motivasiku untuk mengajar semakin menurun. Home, aku mencoba mengundurkan diri, tetapi klan bersikeras bahwa aku tidak bisa pergi sampai instruktur baru ditemukan. Tetapi jujur, klan kultivator tampaknya ingin setidaknya seorang master puncak sebagai instruktur. Di mana kau bisa menemukan master puncak yang biasa seperti anjing tetangga? Aku mungkin terjebak di sini, tetapi aku pernah menjadi seorang eksentrik terkenal di dunia bela diri. Saat dia menyajikan teh, aku bertanya sambil menikmati aroma teh. Jadi, instruktur Jeok, sekarang aku telah tiba, apakah kau berencana untuk mengundurkan diri? Haha, ya, semacam itu. Aku telah berbicara terlalu banyak. Aku telah meletakkan beberapa dasar, jadi kau seharusnya bisa mengelola dengan baik. Aku datang untuk gaji tinggi, tetapi aku tidak ingin membuang waktu mengajar anak-anak itu lagi. Hahaha, aku akan pergi sekarang. Setelah menyelesaikan tehnya, Jok Raeho dengan cepat mengemas barang-barangnya dan meninggalkan gubuk. Dia tampak sangat bersemangat untuk menghindari tanggung jawab pengajaran lebih lanjut. Aku tidak mengharapkan ini. Aku pikir aku setidaknya bisa mengajar bersamanya, tetapi pada hari pertama, instruktur lainnya melarikan diri. Orang seperti apa dia? Aku menyelesaikan tehnya dengan rasa tidak percaya dan keluar ke lapangan latihan. Anak-anak masih berlatih gerakan menusuk dengan belati mereka secara berulang. Semua orang berhenti. Ketika aku berteriak dengan energi internalku, anak-anak melihatku dengan terkejut. Instruktur sebelumnya Jok Raeho mengundurkan diri dan pergi. Sekarang, aku adalah instruktur seni bela diri baru kalian. Aku hampir mengatakan, instruktur, tetapi menelan kata-kataku dan berkata, Master, seni bela diri. Mulai hari ini, aku akan mengajarkan kalian. Dengan kata-kataku, mereka semua menghentikan gerakan mereka, berdiri di tempat dengan sikap yang teratur, dan memberi hormat padaku dengan penghormatan seni bela diri. Aku pikir dia mengajarkan mereka dasar-dasar, tetapi apakah dia juga mengajarkan mereka cara memberi hormat? Menurut perhitunganku, ada sekitar 500 anak. Menurut Jok Raeho, selain tempat ini, ada lapangan latihan lain di mana para pembunuh sedang dilatih.
Mengapa dia mengajarkan memberi hormat kepada para pembunuh? Setelah membersihkan pikiranku dari pikiran-pikiran ini, aku turun ke lapangan latihan dan mendekati anak yang ada di depan. Siapa namamu? Namaku 14. Aku minta namamu, bukan nomor. Tidakkah kau memiliki nama yang diberikan oleh orang tuamu? Mendengar sebutan orang tua, napas anak itu tampak sedikit terengah-engah. Menho. Baiklah. Semua orang kecuali Menho, pergi ke sisi lapangan latihan dan istirahat. Mulai sekarang, aku akan memeriksa setiap tingkat kemampuan kalian. Atas perintahku, anak-anak tampak bergerak sedikit sebelum duduk di samping lapangan latihan. Datang padaku. Serang aku dengan niat membunuh, seolah aku adalah kultivator dari klan Makli. Menho ragu sejenak, lalu menatapku dan menginjak tanah, melemparkan pasir ke mataku. Penilaian yang baik. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dalam kekuatan, jadi dia menyerang dengan membutakan aku dengan pasir. Namun, ini tidak ada gunanya melawan seorang master puncak. Aku menutup mataku dan merasakan niat Menho, menangkap ujung belatinya dan melucutinya. Aku mengerti tingkatmu. Kau boleh pergi. Selanjutnya, kau keluar. Anak berikutnya yang keluar ragu sejenak sebelum memberi hormat padaku. Jangan memberi hormat. Apakah kau akan memberi hormat kepada musuhmu dalam pertempuran nyata? Serang aku dengan niat membunuh. Anak itu mengambil belatinya dan menusukkan padaku dengan cepat. Aku sedikit bergerak untuk menghindar dan melucutinya. Serangan yang baik. Siapa namamu? Yolo. Baiklah, Yolo, kembali. Selanjutnya, keluar. Aku terus memanggil anak-anak untuk bertanding guna menilai tingkat kemampuan mereka. Ketika aku memanggil anak yang ke-233 dan akan memanggil yang berikutnya. Aku terkejut. Aku terkejut melihat wajah anak berikutnya yang keluar. Dia adalah seorang gadis, dan cukup cantik, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku mengenali wajah itu. Hari ketika aku menyadari Sword Silk. Dia adalah pembunuh wanita yang pernah aku tebas sendiri. Siapa namamu? Kaehua. Baiklah. Serang. Swos. Kaehua menyerangku dengan gerakan tangan yang cepat, menusukkan belatinya. Dia termasuk yang tercepat yang pernah aku lihat. Tapi, ada yang tidak beres. Aku menangkis belati Kaehua dengan ujung kakiku dan berpikir. Cepat, tetapi itu saja. Bentuknya buruk, dan energi internalnya lemah. Peringkat ketiga, dan awal peringkat ketiga lagi. Dia memiliki sedikit bakat di antara anak-anak, tetapi tidak ada bakat yang nyata. Tingkat bakat ini hanya sedikit di atas rata-rata di dojo lokal. Bagaimana bisa bakat seperti itu mengancamku di kehidupan sebelumnya? Apakah para kultivator menggunakan kemampuan aneh? Di kehidupanku yang lalu, Kim Yang-hun pernah menyebutkan bahwa roh digunakan untuk membangkitkan bakat para pembunuh. Pembangkitan paksa bakat. Aku tidak tahu bagaimana itu bekerja, jadi sulit untuk memprediksi pertumbuhan masa depan mereka. Aku menyelesaikan pikiranku, mengirim Kaehua kembali, dan melanjutkan menguji anak-anak. Setelah aku menguji semua 500 anak, saat itu sudah malam. Ada 80 dari mereka. Jumlah anak yang pernah aku tebas sendiri dan konfirmasi di kehidupanku yang lalu. Menambahkan para pembunuh yang wajahnya belum pernah aku lihat, jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Aku merasakan emosi yang kompleks. Di kehidupanku yang lalu, aku hanya menjalankan tugas, tetapi di kehidupan ini, tugas itu terasa seperti dosa. Tidak bisa membantu. Masa lalu adalah masa lalu. Jika aku tidak bisa menghilangkan ketidaknyamanan ini, maka aku akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin di kehidupan ini juga. Dengarkan baik-baik, semua orang. Mulai sekarang, kalian akan keluar satu persatu dan mendemonstrasikan seni bela diri di depanku, dimulai dari Menho. Instruktur, panggil aku,
Master, atau guru. Ya, Master. Instruktur sebelumnya membiarkan kami berlatih energi internal setelah matahari terbenam. Energi internal? Aku tertawa dan berkata, dengarkan, semua orang. Kalian semua bodoh. Dari pertandinganku dengan kalian, aku menyadari bahwa kalian tidak akan pernah mencapai puncak seni bela diri, bahkan tidak peringkat pertama, melalui pelatihan normal. Untuk mencapai level itu, kalian harus menjadi gila. Hanya dengan kegilaan dan ambisi yang melampaui seorang jenius ada secercah harapan. Mulai hari ini, kalian tidak akan berlatih energi internal bahkan setelah matahari terbenam. Kalian hanya akan memulai pelatihan energi internal ketika kalian bisa melakukan gerakan seni bela diri sealamiah bernapas. Kalian tidak bisa kembali ke tempat tinggal kalian sampai kalian memenuhi standarku, baik siang atau malam, tanpa pelatihan yang tepat. Jika kalian tidak bisa melakukan setidaknya satu hal dengan benar, tidak akan ada istirahat bagi kalian. Sekali lagi, mulai dengan mendemonstrasikan seni bela diri di depanku, satu orang pada satu waktu. Aku mulai dengan Menho dan terus meminta anak-anak untuk mendemonstrasikan seni bela diri mereka secara bergiliran. Mereka semua pada dasarnya terlatih dalam seni bela diri belati, mungkin terpengaruh oleh instruktur sebelumnya. Aku mengamati anak-anak mendemonstrasikan seni bela diri mereka dan berpikir. Tetapi seni bela diri belati tidak cocok untuk semua orang. Beberapa lebih baik dengan pedang, beberapa dengan tombak, dan lainnya dengan gada. Beberapa mengatakan seni bela diri semacam itu terlalu mencolok atau memiliki gerakan besar untuk pembunuhan. Tetapi itu nonsense. Pemimpin pengawal bayangan menggunakan halberd besar dan tetap melindungi kaisar di bayangan. Para pembunuh tidak harus menggunakan hanya senjata kecil. Aku memikirkan senjata yang cocok untuk setiap anak sambil menyaksikan demonstrasi seni bela diri mereka. Menho cocok dengan pedang besar. Yolo dengan tombak, dan Kaehua baik dengan belati. Aku teringat manual seni bela diri yang pernah aku lihat selama waktuku sebagai kepala strategis aliansi Wulin dan memikirkan seni bela diri yang cocok untuk senjata tersebut. Setelah demonstrasi seni bela diri, aku meminta para murid untuk memotong pohon-pohon di dekatnya untuk mengukir senjata yang sesuai dengan seni bela diri yang akan mereka pelajari. Setelah mereka membuat senjata kasar dari kayu, aku mengajarkan mereka teknik senjata dan seni bela diri. Setelah mereka menghafal bentuk seni bela diri yang sesuai, senjata, dan metode pelatihan, Fajar mulai menyingsing kembali. Anak-anak, yang telah belajar bentuk dasar dari seni bela diri yang aku ajarkan, mengayunkan senjata mereka dengan wajah yang tampak seperti akan pingsan. Menjelang siang, anak-anak mulai tumbang dari kelelahan di lapangan latihan. Aku menarik mereka yang kelelahan, membaringkan mereka di tempat yang sejuk, dan menggunakan akupunktur untuk mengaktifkan kekuatan hidup dan energi mereka, meningkatkan kemampuan penyembuhan diri mereka. Akhirnya, semua anak di lapangan latihan pingsan. Aku mengeluarkan mereka semua dan menggunakan akupunktur untuk mengaktifkan kekuatan hidup mereka, lalu pergi untuk mencari klan kultivator. Klan kultivator memiliki manajer keuangan internal yang mengelola aset klan seperti emas dan perak yang digunakan di dunia manusia. Aku pergi ke manajer keuangan eksternal. Aku butuh senjata baru. Jenis apa? Jenisnya? Aku mengeluarkan kertas dengan jenis senjata yang telah aku catat dan menyerahkannya kepada manajer keuangan eksternal yang berasal dari dunia manusia. Manajer keuangan eksternal itu melihat kertas tersebut dan mendengus padaku, menatap tajam. Apakah kau gila? Kau ingin semua ini? Hanya satu dari setiap jenis. Klan kultivator kaya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ini, tetap saja, ada batasnya. Dan tidak hanya senjata, tetapi juga beberapa ramuan. Apa? Ramuan? Ramuan apa? Ramuan untuk membantu pemulihan pelatihan. Aku pasti mengatakan aku mau itu. Jika kemajuan seni bela diri anak-anak terhambat, semua ini adalah salahmu. Apa? Bagaimana bisa itu?
Manajer keuangan eksternal tampak panik tetapi akhirnya setuju dengan permintaanku untuk senjata dan ramuan. Beberapa hari kemudian, aku menerima ramuan dan senjata, mendistribusikannya kepada para murid, dan mengajarkan mereka cara menggunakan senjata dengan benar. Mereka berlatih dengan senjata yang aku pilih hingga kelelahan, dan kemudian aku memberi mereka obat yang telah aku buat untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah sekitar setahun mengajar, mata para murid dipenuhi dengan racun. Sekarang, mereka semua bisa mengikuti gerakan dasar dari teknik senjata mereka bahkan dengan mata tertutup. Saat itu, akhirnya aku mengajarkan mereka metode kultivasi energi internal. Tentu saja, aku tidak membiarkan mereka duduk nyaman dan berlatih energi internal. Mereka harus berlatih dengan senjata mereka, menggabungkan bentuk dan praktik. Setahun lagi berlalu, dan mata para murid dipenuhi dengan niat membunuh untuk membunuhku. Sekarang mereka semua telah tumbuh menjadi peringkat ketiga yang akhir. Mengecualikan waktu untuk makan dan tugas-tugas harian yang diperlukan, para muridku berlatih seni bela diri tanpa henti, tanpa jeda. Tidak ada waktu yang disisihkan untuk tidur. Mereka berlatih terus-menerus dari matahari terbit hingga terbenam, dan kemudian dari matahari terbit lagi, hanya istirahat ketika mereka pingsan karena kelelahan. Tubuh mereka tidak mudah mengalami kerusakan. Berkat ramuan yang dikirim dari klan kultivator, yang aku gunakan untuk membuat obat, dan penggunaan akupunktur untuk mencegah kerusakan terkait kelelahan, mereka tetap dalam keadaan sehat. Aku hanya membiarkan mereka beristirahat sepenuhnya 2 kali sebulan, dan sisanya didedikasikan untuk pelatihan yang tiada henti, pelatihan, dan lebih banyak pelatihan. Berkat metode pengajaranku yang mungkin gila ini, semua muridku mencapai tahap awal dari tier kedua dalam waktu hanya 3 tahun. Aku senang mereka semua mengikuti dengan baik. Aku berpikir ini saat aku bertanding dengan murid-muridku hari ini. Pelatihan ini sangat melelahkan hingga membuat mual, tetapi tidak ada dari mereka yang pernah menyerah. Kemarahan mendalam mereka terhadap klan Makli, yang bertanggung jawab atas kematian keluarga mereka, pasti mendorong mereka. Wos! Mengayunkan pedang besar, seorang murid bernama Hewung mengikuti gerakanku dengan mata yang menyala dengan niat membunuh. Namun, aku menutup mataku, menghindari pedangnya, dan menendang kakinya. Bagian bawahmu terbuka. Tut! Tetapi murid itu tidak gentar, melanjutkan serangannya meskipun kakinya ditendang. Bagus, dia telah tumbuh dalam semangat. Aku menghindari pedang lagi dan kemudian menusukkan tanganku ke dalam sisinya. Batuk. Selanjutnya. Lawan berikutnya adalah seorang gadis bernama Cheongya. Aku mendengar dia melihat orang tuanya berubah menjadi kolam darah di tangan seorang kultivator. Swiss. Cheongya, yang memegang senjata tersembunyi di kedua tangannya, meluncurkan mereka padaku. Aku telah mengajarinya teknik senjata tersembunyi pertarungan tak terbatas. Bentuk awal, ular pembunuh ganda, tidak digunakan seperti itu. Kau perlu menciptakan penundaan yang sangat sedikit. Aku menangkap semua senjata tersembunyi yang dia lemparkan dan mengembalikannya, memberinya nasihat. Meskipun mereka semua menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan 3 tahun lalu, mereka masih kurang di mataku. Tetapi mereka semua memiliki lebih banyak bakat daripada aku. Ketika aku berada di tier ketiga, aku menghabiskan 10 tahun hanya untuk sedikit melangkah ke realm berikutnya. Tentu saja, di zamanku, tidak ada master puncak atau jadwal pelatihan seni bela diri yang gila. Bahkan waktu untuk berlatih seni bela diri terbatas. Tetapi anak-anak ini masih lebih baik dariku. Bahkan aku, di tahap mereka, hanya mengambil 1 langkah maju, sementara mereka melompati realm. Aku tidak hanya berdiam diri. Sambil mengawasi seni bela diri murid-muridku, aku terus mengoperasikan visi master puncak setiap hari, menyelami dunia niat dan mengamati kesadaran. Sambil mengajar, aku menggunakan catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts hingga batasnya, mengamati hasilnya dan menganalisis pola kesadaran. Usahaku untuk menyelami lebih dalam ke dalam niat tidak sia-sia.
Hanya baru-baru ini, dalam realm tiga bunga berkumpul di puncak, aku bisa melangkah maju lagi. Saat aku terbiasa menangani niat dan berlatih catatan, aku menemukan dunia di luar tiga warna, menemukan warna berikutnya. Warna keempat. Aku menemukannya sehari setelah sesi pertarungan tanpa akhir dengan murid-muridku, pada salah satu hari istirahat 2 bulanan mereka. Niat ini tidak sejelas yang lain. Berbeda dengan niat saat bertarung, ia tidak mengambil bentuk benang, dan tindakan yang ditimbulkannya tidak tepat. Jika dibandingkan dengan niat yang telah aku rasakan sejauh ini benar-benar asing. Namun, secara paradoks, justru karena sangat asinglah aku bisa mendeteksinya. Warna niat keempat adalah merah muda pucat. Nama niat ini adalah cinta. Niat yang penuh kasih membentang dari Menho ke Kaehua. Betapa murninya. Aku cukup terkejut ketika menemukan niat ini. Sungguh, cinta bisa mekar bahkan di tengah pelatihan yang sangat melelahkan. Tentu saja, selain Menho, beberapa murid lainnya juga memiliki niat kasih terhadap orang lain. Manusia benar-benar luar biasa. Bahkan dalam kondisi yang mengerikan, emosi dapat mekar. Itulah yang berarti menjadi manusia. Aku terus mengamati niat murid-muridku dan mengawasi pelatihan seni bela diri mereka. 2 tahun telah berlalu sejak aku menemukan niat cinta. Setelah mahir dalam memahami niat, aku menemukan niat kelima dalam waktu hanya 2 tahun. Niat baru ini berwarna merah tua. Namanya adalah kebencian. Niat kebencian telah begitu alami bercampur dengan niat murid-muridku sehingga aku membutuhkan waktu untuk menyadarinya. Niat kebencian itu sedikit diarahkan padaku, kadang-kadang kepada satu sama lain, tetapi sebagian besar mengarah ke tempat yang tidak terlihat. Kemungkinan besar, itu diarahkan kepada para kultivator dari klan Makli. Menarik. Niat yang ditemukan setelah 3 bunga tampaknya agak terpisah dari seni bela diri. Namun mengapa seseorang menemukan emosi semacam ini dalam pengejaran seni bela diri? Dalam pertempuran, bagaimana emosi ini bisa menjadi relevan? Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Hari untuk bertemu Kim Yang Hun semakin mendekat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku meninggalkan wilayah klan Jin dan menuju kota Cheolyong. Saat aku memasuki rumah yang telah aku beli sebelumnya, Kim Yang Hun menungguku. Sudah lama, Seo Eun Hyun. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun selama 5 tahun. Kau kemana? Yah. Aku hanya pergi ke desa pegunungan yang tenang. Ngomong-ngomong, Kim Hyong. Aku bertanya padanya, mengukur niatnya. Apakah kau sudah mencapai tepi 3 bunga berkumpul di puncak? Atau apakah kau sudah melangkah ke realm berikutnya? Dia berada di ambang mencapai 5 energi berkumpul ke asal. Haha, sepertinya begitu. Menantang yang terhebat di dunia, aku menemukan diriku di 5 energi sebelum aku menyadarinya. Semua berkat rahasia penglihatan kultivasi dan melebihi seni bela diri. Ini benar-benar layak disebut seni bela diri ilahi. Metode rahasia itu memang seni bela diri yang luar biasa. Persyaratan minimum masuknya adalah 3 bunga, dan bahkan aku, yang telah mencapai realm itu, merasa sulit dan hanya mempelajari versi yang lebih rendah. Catatan Transcending Cultivation dan Exhausting Martial Arts. Bagaimanapun, berkat metode rahasia, aku telah sampai sejauh ini. Dan apakah kau juga telah membuat kemajuan? Ya. Aku telah berhasil menemukan niat keempat dan kelima. Haha, selamat. Ini pasti menarik, bukan? Dunia seni bela diri. Justa saat aku pikir aku akhirnya mencapai akhir, ternyata itu hanyalah awal untuk menemukan lebih banyak niat. Betapa menyenangkannya. Kebahagiaan. Apakah aku menemukan kebahagiaan dalam seni bela diri? Aku tidak yakin. Aku hanya telah menantang diriku tanpa berpikir. Mungkin itu sumber bakat Kim Yang Hun. Aku bertanya padanya tentang apa yang telah aku penasaran. Ngomong-ngomong, Kim Hyong.
Aku tidak pernah mempertimbangkan emosi seperti cinta atau kebencian dalam praktik seni bela diriku. Aku selalu berpikir bahwa mereka tidak berguna dalam mengeluarkan kekuatan. Memang, mereka tidak membantu dalam pertempuran. Tetapi mengapa kita menemukan emosi ini saat mengejar seni bela diri? Kim Yang-hun merenungkan pertanyaanku sejenak, lalu mengeluarkan sabernya dengan senyuman. Apa gunanya hanya berbicara? Mari kita bertanding. Haha, seperti yang diharapkan dari Kim Hyong. Swos. Ya, begitulah artinya menjadi seorang petarung. Swiss. Niat Kim Yang-hun melesat ke arahku. Garis merah menyatu dengan niatku, berubah menjadi ungu. Aku membaca niatnya, memahami tujuannya, dan mengayunkan pedangku. Metode pemotongan pembuluh. Angin gunung. Di balik niat ungu yang menghubungkan kami, sepertinya aku bisa mendengar gerakan seni bela diri Kim Yang-hun. Swiss. Sebuah tusukan yang sangat cepat mengarah padaku. Seni pedang memotong gunung. Masuk gunung. Boom. Aku beralih ke posisi rendah untuk menghindari tusukannya dan kemudian seni pedang memotong gunung. Ki gunung, hati surga. Aku membuka meridian dan memperpanjang panjang pedangku, mengarah ke pergelangan kaki Kim Yang-hun. Metode pemotongan pembuluh. Gema gunung. Ting. Suara sabernya bergema. Energi Kim Yang-hun bergetar melalui bilah sabernya. Bilah yang bergetar halus itu mengarah langsung ke benang pedangku. Aku tidak boleh membiarkannya menyentuh. Benang pedangku tidak akan bisa menanganinya. Boom! Aku menginfuskan benang pedangku dengan niat, menghubungkan dengan niat Kim Yang-hun, dan mengubahnya menjadi gang pedang. Woom! Saat sabernya yang bergetar menyentuh gang pedangku terlihat memudar, dan kecepatannya melambat. Jika aku tidak mengubahnya menjadi gang pedang, itu tidak hanya akan hancur, benang pedangku akan pecah, dan dampaknya akan mencapai diriku. Niat Kim Yang-hun menyebar luas. Metode pemotongan pembuluh. Suara gunung. Energi yang mengalir dari sabernya menyebar seperti gelombang. Sepertinya beresonansi ke segala arah tetapi pada akhirnya memfokuskan satu serangan yang sangat kuat padaku. Teknik semacam itu tidak bisa diblokir oleh seni bela diri biasa. Seni pedang memotong gunung. Gema gunung, balasan lembah. Aku juga mengubah energi pedangku menjadi gelombang, menetralkan tekniknya. Di luar suara gunung, banyak niat berputar saat Kim Yang-hun perlahan mendekat. Menggembirakan. Langkahnya bebas, namun setiap gerakan menghindari bahkan gangguan terkecil di udara, mendekat dengan lintasan yang paling efisien. Metode pemotongan pembuluh. Burung gunung. Gerakannya mirip dengan burung kecil. Saat aku membaca lintasan niatnya dan bersiap merespons gerakan berikutnya. Dari kedalaman emosi Kim Yang-hun, niat cinta meledak, saling melilit dengan lintasan niat yang aku coba pahami. Secara bersamaan, lintasan niat yang aku baca menjadi kacau, membuatnya sulit untuk dipahami. Saat dia mendekat dengan burung gunung, sabernya sudah meluncur tepat di depanku. Apa? Untuk melawan lintasannya, aku pertama-tama menggunakan langkah puncak transenden untuk menekan gerakannya dan merespons burung gunungnya. Saat Kim Yang-hun mendekatiku, dia tampak sedikit tersenyum dan menusukkan sabernya. Metode pemotongan pembuluh. Pembukaan gunung. Cuaak. Puluhan bilah saber berputar di sekitar. Aku melawan dengan lukisan lanskap dan bertukar serangan dengannya. Dari satu teknik ke teknik berikutnya, niatnya meluap, dan niatku membalasnya. Dengan setiap pertukaran teknik, banyak garis berpotongan di dunia niat, terlibat dalam pertarungan harmoni. Saat benang biruku memblokir lintasan merahnya. Wos! Lintasan merah Kim Yang-hun berubah menjadi warna merah tua. Niat kebencian. Niat kebencian ini dengan mudah menembus niat biruku dan mengganggu harmoni dalam diriku, menyebabkan tabrakan nyata antara pedangku dan sabernya. Energi di sabernya menyala seolah terbakar.
Sama seperti di dunia niat, bilahnya memotong pedangku dan mengarah langsung ke jantungku. Boom! Perkelahian kami berakhir di sana. Apa itu barusan? Kau melihatnya, bukan? Kim Yang-hun tersenyum. Emosi bisa disuntikkan ke dalam seni bela diri. Aku tidak bisa menenangkan pikiranku yang terguncang sejenak dan bertanya padanya sebagai balasan. Apakah itu berarti seni bela diri hidup ketika kau mengatakan emosi ada dalam seni bela diri? Dia tersenyum dan bertanya kembali. Apa menurutmu? Apakah seni bela diri hidup? Tidak. Aku berbicara tentang apa yang aku rasakan saat berlatih seni bela diri, pemahaman yang aku dapatkan saat memahami Sword Shield. Seni bela diri tidak hidup. Aku yang hidup, dan hanya seni bela diri ketika aku menyuntikkan niatku ke dalamnya. Benar. Pedang tidak hidup. Tetapi petarung yang mengayunkan dan menggerakkannya adalah yang hidup. Sword Shield adalah niat yang disuntikkan oleh petarung, dan gang pedang adalah komunikasi niat itu dengan dunia. Lalu, dia melanjutkan. Jika menyuntikkan niat kita sendiri ke dalam seni bela diri berarti seni bela diri menjadi bagian dari diri kita, maka emosi seperti cinta dan kebencian, yang menjadi bagian dari keberadaan kita, juga menjadi bagian dari diri kita. Meskipun kau mengatakan bahwa itu tidak berarti dalam pengejaran seni bela diri, pada akhirnya kita semua terdiri dari emosi semacam itu. Ah, entah bagaimana, itu masuk akal. Seni bela diri tidak hidup, tetapi manusia yang menggunakannya hidup. Apa yang menyusun manusia itu adalah emosi. Jadi, semakin dalam kita menyelami seni bela diri, kita juga memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri, menjelajahi inti keberadaan kita. Jika pemahaman diri mencapai tingkat tertentu, seperti yang baru saja aku lakukan, mungkin saja untuk memengaruhi lintasan niat. Terima kasih atas nasihatnya. Hahaha. Jika biru dan merah adalah tingkat naluri bertahan hidup, dan ungu adalah tingkat pemahaman sejati, maka warna-warna di luar mereka adalah tentang diri kita. Dan, dia menatap langit dan berkata, ketika kita memahami semua warna yang dimiliki manusia, kita mendapatkan hak untuk melihat warna di luar jangkauan manusia. Itu adalah 5 energi berkumpul ke asal. Kim Yang-hun mengangguk. Berkat rahasia penglihatan kultivasi dan melebihi seni bela diri, aku memenuhi syarat untuk menantang 5 energi. Jadi, aku bertanya, bisakah kau menjaga untukku? Aku mengangguk. Tentu saja. Di manor yang tidak ada orang lain, Kim Yang-hun segera duduk bermeditasi dan mulai tantangan untuk melampaui realm. Aku juga mengawasi dengan penuh perhatian, berharap bisa melihatnya melampaui batas. Visi seorang master puncak. Biru dan merah. Di luar adalah visi 3 bunga. Ungu dan banyak warna lainnya. Itulah warna yang telah diraih Kim Yang-hun. Dalam pandanganku, hanya merah muda pucat dan merah tua dari niat Kim Yang-hun yang terlihat. Namun, aku bisa menebak niatnya yang lain melalui 2 warna ini. Niat yang tidak terlihat bagiku, berputar di luar cinta dan kebencian. Ah! Niat merahnya mulai bercabang. Sampai titik ini, itu adalah pemandangan yang pernah aku lihat di kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang, setelah mencapai 3 bunga, aku melihat realm lain. Niat cinta dan kebencian saling melilit, mengisi celah di niat merahnya. Mereka mulai saling terhubung. Banyak niat lain yang tidak terlihat pasti melakukan hal yang sama. Niat merah meluas, merah tua menyapu, dan merah muda pucat memenuhi interior. Indah. Akhirnya, semua niatnya berkumpul dan melampaui area sekitarnya. Woong. Energi dari sekelilingnya ditarik masuk. Meskipun aku tidak bisa melihatnya secara detail, aku menduga bahwa Kim Yang-hun sudah melihat dunia lain. Energi berkumpul di atas kepalanya menjadi 5 lingkaran, lalu menyatu menjadi awan 5 warna yang mengalir ke mulut dan hidung Kim Yang-hun. Beberapa saat kemudian. Krek, krek.
Tubuh Kim Yang Hun mulai mengalami transformasi, menjalani metamorfosis. Aku mengamati proses ini, memaksakan otakku hingga batasnya. Kulitnya bersih, keriputnya halus. Sel-sel mati terbangkitkan, dan rambut tumbuh di kepalanya. Wajahnya yang tua menjadi lebih muda, bahkan lebih muda dari diriku. Sebuah rejuvenasi total. Kim Yang Hun, yang telah berhasil dalam rejuvenasi, membuka setengah matanya. Apakah kau melihatnya, Eun Hyun? Ya. Itu indah. Aku harap itu membantumu. Terima kasih. Aku membungkuk padanya sebagai ungkapan terima kasih. Pemandangan yang baru saja aku saksikan akan sangat membantu saat aku mencapai 5 energi berkumpul ke asal. Aku menghabiskan beberapa hari mendiskusikan seni bela diri dengannya dan kemudian kembali ke wilayah klan Jin. Dalam perjalanan kembali, aku menyadari niat lain. Warna itu emas. Itu adalah niat kebahagiaan.